dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan program Special Report Jakarta Memilih bersama saya Tasya Lutmila. Hasil penghitungan cepat atau quick count sejumlah lembaga menunjukkan pasangan Anies Rashid Baswedan Sandiaga Salahuddin Uno memimpin perolehan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Lalu apa saja tantangan Anies Sandi dalam memimpin Jakarta ke depan? Untuk membahasnya di studio kami telah hadir Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono dan juga pengamat tata kota Nirwono Yoga. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Saya ke Mas Yoga dulu untuk membaca. Kira-kira kan kita sudah mendengar visi misi dari Anies Sandi. Kita sudah dapat gambarannya kira-kira apa yang menjadi fokus dan prioritas mereka. Nah, kira-kira kalau kita letakkan kembali dengan Jakarta hari ini, apa yang sudah dikerjakan oleh Ahok Jarot? Apa tantangan Anies Sandi ke depan? Ya, sebelumnya tentu kita terlebih dahulu mengapresiasi ya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok dan Pak Jarot dalam 4 tahun terakhir ini dalam membangun kota Jakarta. Berbagai macam program juga sudah dilaksanakan. Nah, sekarang PR berikutnya justru bagaimana selamat kepada Pak Anies dan Pak Sandi untuk meneruskan sebenarnya program-program. Tentu ada program-program yang bagus yang layak untuk dilanjutkan. Kemudian ada semacam program penyesuaian yang sudah dijanjikan dalam kampanye oleh Pak Anies dan Pak Sandi. Nah, tentu kalau dalam waktu dekat ini kita ingat beberapa yang jadi catatan ya. Terutama kalau dari tata kota ini isu yang paling menonjol kemarin adalah reklamasi. Ya kan, reklamasi akan dikatakan akan dihentikan. Nah, tapi kan PR berikutnya buntutnya kan banyak ini Mbak Tasya, gitu kan. Dihentikan dalam arti gimana gitu. Terus kemudian kalau pulau sudah terbangun akan diapakan. Ini kan harus segera diwujudkan. Itu yang pertama. Kedua, yang kemarin adalah membangun tanpa menggusur. Ini kan kalau kita belajar dari kasus Bukit Duri, Kampung Pulo, Kalijodo sampai dengan Pasar Ikan. Nah, ini akan menjadi PR berikutnya. Kan pembangunan tetap harus ada gitu kan. Nah, ini bagaimana teknik detailnya membangun tanpa menggusur tadi, apakah yang dikatakan seperti menggeser sebagainya, sampai dengan isu yang menarik adalah DP 0 rupiah rumahnya di Jakarta gitu ya, terus di pusat kota gitu. Ini juga akan menjadi sesuatu terobosan kalau ini bisa diwujudkan gitu. Nah, kemudian ketiga yang tentu warga tidak pernah yang selalu ingat tentu program OKOC-nya. Nah, OKOC ini kan banyak sekali. Kemarin saya catat ada OKO Trip, ada OKO Care yang banyak turunannya lah sebenarnya. Nah, ini segera bisa dimasukkan dalam program. Mungkin nanti Pak Soni bisa cerita bahwa dalam sekarang ini kan Pemprov DKI sudah masuk ke dalam tahap musrembang sebenarnya kemarin. Ini kan SKPD sudah mulai membahas program-program apa yang dilakukan di tahun 2018 umpamanya. Kemudian bagaimana nanti programnya Pak Anies dan Pak Sandi masuk dalam RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk 5 tahun ke depan gitu. Sampai dengan nanti yang paling detail yaitu RAPBD untuk 2018 dalam waktu dekat ini. Ini masa transisi ini yang menurut saya juga nanti saya perlu pendampingan dari Pak Soni yang punya pengalaman 2 kali PLT ini. Oke, baik Pak Sumarsono, kalau tadi kita sudah dengar kira-kira highlight-nya, garis besarnya seperti apa PR-PR yang akan dihadapi oleh Anies Sandi. Anda sendiri sebagai Dirjen Otda tetapi juga menjalani bagaimana menjadi PLT Gubernur. Nah, Anda sendiri merasakan tantangannya paling berat tuh di mana sih sebenarnya Pak? Kan kita sudah tahu apa yang diletakkan oleh Ahok itu sudah memulai untuk menyelesaikan problem-problem yang menjadi masalah kompleks Jakarta. Tetapi dalam pelaksanaan mungkin bisa dibagi kepada kita apa yang menjadi tantangannya Pak? Baik, saya kira tantangan Pak Anies Sandi saya kira ke depan memang tidak mudah ya. Saya kira ini Jakarta bukan daerah lain yang sangat kompleks lah. 2 kali saya menjadi PLT sangat merasakan hal itu. Tadi sudah disebutkan Mas Yoga, yang pertama nanti sampai Oktober kan masih Pak Ahok. Ya. Dan Pak Ahok itu sebenarnya jujur telah menancapkan banyak pondasi yang harus kita ketahui ya. Pondasi cara bekerja yang keras ya dan terukur aparat ini. Luar biasa itu. Bahkan juga tidak kompromi dengan persoalan korupsi sebenarnya. Penyimpangan dan seterusnya itu. Dengan cepat memberhentikan orang karena kelakuan sekarang itu ada keberanian Pak Ahok itu luar biasa. Ini sebenarnya beberapa langkah yang dilakukan. Jadi kembali saya nggak tahu apakah memang Jakarta butuh orang yang berani dan
keras tapi terukur ini seperti ini. Saya kira yang pertama tantangan kita adalah karena Jakarta itu seluruh urusan pemerintahan dari mulai lurah, camat, wali kota itu ada di pundak gubernur. Ya. Beda sama daerah lain. Kalau daerah lain itu daerahnya otonom bupati wali kota. Terbelah lah. Kalau ini enggak, karena otonominya ada di provinsi sehingga semua di tangan gubernur. Dan kompleksitas 31 urusan inilah yang kemudian ada di pundak gubernur, sehingga dengan berbagai persoalan ini dia harus bisa membagi kapan tugas wali kota bupati sampai kepada semua SKPD, semua ada di pundak gubernur. Sebagai PLT saja saya setiap hari itu tidak lebih 3 koper dari DKI, 2 koper dari Oda karena saya merangkap. Jadi 5 koper, istirahat 3 jam. Saya kira itu intinya. Jadi kerjaan sangat kompleks dan banyak, itu tantangan pertama. Jadi butuh stamina yang kuat dan juga kemudian butuh cara yang paling cepat untuk menyelesaikan persoalan. Ini tidak bisa geliak-geliak, tidak bisa. Satu. Yang kedua adalah nanti setelah dilantik Oktober baru, itu mulai Januari itu harus sudah selesai rencana pembangunan jangka menengah. Oke. Itu 5 tahun yang merupakan aktualisasi dari visi dan misi dia. Nah pertanyaannya adalah menjabarkan dalam RPJMD mudah. Tapi ketika nanti dijabarkan dalam rencana tahunan dalam bentuk rencana kerja pembangunan tahunan RKPD, pemerintah daerah, itu dia harus agak detail. Oke. Karena 5 tahun toh. Misalnya contoh konkret, membangun tanpa menggusur. Ada nggak teorinya membangun tanpa menggusur? Seperti apa? Saya juga 30 tahun jadi dirjen kerja di pembangunan daerah di Jenderal. Tapi rasanya kok sulit karena teori menata itu pasti ada menggusur, membangun kembali dan seterusnya. Ini seperti apa konkretnya? Itu tantangan yang pertama yang berat karena itu sudah dicerat oleh rakyat. Berarti dia punya waktu dari Oktober sampai Januari. 6 bulan ini, ya Oktober nanti, mulai sekarang. Mulai dari sekarang. Mulai besok pagi mulai menyiapkan konsep seperti apa. Karena mereka yang di Bandaran Kali, yang oleh Pak Ahok disebut konsep relokasi ke rumah susun, mereka dengan Pak Anies menang, dia merasa tidak akan pernah digusur. Padahal kunci penanggulangan banjir adalah penataan di bandaran ini antara lain. Normalisasi namanya. Itu satu posisi contoh konkret. Saya setuju Mas Yoga tadi. Yang kedua adalah reklamasi. Di telinga semua orang nelayan di sana, bahwa reklamasi akan dibatal karena beliau anti reklamasi. Apa iya konsepnya bagaimana menuangkannya? Sementara 17 pulau ABCD seterusnya itu dalam posisi sekarang ini adalah sedang dibangun dan udah ratusan triliun keluar di situ. Dan itu zaman Orde Baru mulai sampai ke Pak Poke, Pak Sutioso seterusnya. Pak Ahok ini meneruskan saja kebijakan lama. Tiba-tiba di stop. Apa implikasinya terhadap suasana investasi di Jakarta? Ini tantangan yang luar biasa. Yang terakhir justru tantangan yang paling berat adalah tanah. Di Jakarta itu satu administrasi tanah bisa dimiliki 2 orang, 3 orang. Bisa membeli tanah yang kebetulan ternyata punya aset kita. Karena ketidakjelasan. Setiap tahun akan dihadapi kompleksitas persoalan tanah. Yang lain-lain saya kira juga banyak, tapi ini yang menonjol aja. Oke, baik. Kalau tadi Anda mengatakan sudah meletakkan dasarnya, dasar yang cukup bagus, tinggal dilanjutkan. Kalau gubernurnya berubah, akan ada yang berubah juga atau tidak? Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami.